Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebagai pengganti 2 hari aku absen, sekarang aku bikin 2 konten. Tapi konten ini adalah spesial tentang pemain yang I miss you but I hate you. Yang aku suka tapi aku benci. Siapa lagi kalau bukan Zlatan Ibrahimovic. Ketika dia bermain di Inter, wah, salah satu pemain yang ngapain dia ke Juve kan, tapi akhirnya Juve kena Calciopoli, kemudian Zlatan ke Inter. Yes, benar-benar dreams comes true kan. Dan terus terang menurutku bagaimanapun kita bencinya sama Ibra ya, setelah stun yang dia lakukan ketika musim lalu Milan juara, tapi tidak bisa dibantah. Ibrahimovic adalah salah satu legenda Inter. Bener loh bro. Lihat ini. Zlatan Ibrahimovic. Di 3 musim dia bersama Inter, dia mempersembahkan 3 Scudetto, 2 Super Coppa. Ini bukan prestasi main-main ya. Walaupun mungkin ada beberapa yang berpendapat, waktu itu kan Milan lagi jelek, Juventus juga lagi jatuhnya di Serie B. Whatever you say, itu faktanya adalah demikian. 3 Scudetto, kalau nggak salah dia juga dua kali ya, 2 kali apa 3 kali jadi capocannonieri di Inter. Apa 1 kali? Sorry. 1 kali kayaknya dia jadi pencetak gol terbanyak, itu di musim terakhir dia di Inter 2008-2009 bersama Mourinho kan, musim pertama Mourinho. Nah, akhirnya dia pensiun di Milan. Aku nggak ngerti kenapa, kayaknya Zlatan itu merasakan, walaupun dia 3 kali Scudetto di Inter, lebih banyak kalau di Milan kan dia 2 kali kan, pas dia balik dari Barcelona ke Milan, kemudian yang musim lalu. Tapi kayaknya dia merasakan hubungan batin yang lebih lekat dengan Milan. Nggak apalah, itu kan urusan dia. Tapi tetap kita boleh benci sama Zlatan, tapi sebagai seorang pemain kita harus respect. Bagaimanapun dia adalah seorang legenda, salah satu striker terbaik yang ada di dunia sepak bola. Yang ingin aku bacakan adalah, terjemahkan, ini adalah wawancara Ibrahimovic, aku ambil dari Football Italia. Ibrahimovic combines bravado with heart after hiding retirement from Milan. Bravado itu kayak aku loh, gue gitu, kayak itu namanya sikap-sikap bravado itu yang macho, yang agak-agak over dikit, dipadukan dengan hati, maksudnya keharuan yang dia bawa. Bahkan contoh bravadonya, dia bilang ini, aku melihat itu hujan dan aku berkata pada diriku, bahkan Tuhan pun sedih hari ini. Gila ini memang. Ibrahimovic ini ibaratnya kayak Mourinho. Either you love him or you hate him. There's nothing in between. Jadi antara kamu suka banget sama dia atau kamu benci. Susah nyari penggemar sepak bola itu yang sama Ibra itu perasaannya biasa-biasa aja. Pasti antara ngefans sama Ibra atau benci sama dia. Ibaratnya buah itu duren. Kalau duren itu kan gitu, antara orang suka banget sama duren atau jijik sama duren kan. Beda misalnya kalau jeruk gitu. Kalau jeruk, kalau ada ya makan, kalau enggak ya enggak apa. Tapi enggak ada orang yang, aku suka banget sama jeruk gitu. Atau apel, aku nggak bisa hidup tanpa apel, nggak ada. Nah, begitulah dia, si Ibrahimovic ini. Langsung saja dia bilang gini di wawancara ini, aku akan ulas wawancaranya full karena wawancaranya asik. Aku suka dengan kata-kata dia, walaupun aku masih sebel sama ini pemain. Ini adalah hari yang sangat spesial untukku. Aku tidak ngasih tahu siapapun bahwa aku akan meninggalkan sepak bola. Aku hanya memberitahu klub bahwa kita harus melakukan sesuatu pada game terakhir. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah pengumuman pensiun. Ini di press con-nya ya. Aku berterima kasih pada jurnalis untuk kesabaran kalian. Nah, mulai hari ini kalian akan punya lebih sedikit lagi hal yang harus dikerjakan tanpaku.
Mulai besok aku adalah orang yang bebas dari dunia sepak bola ini. Ini adalah karir yang panjang, sangat panjang. Dia pensiun di umur 41 tahun. Dan menurutku walaupun dia terakhir-terakhir ini cedera-cedera aja, tapi menurutku dia masih masuk jajaran pemain top ya. Terima kasih untuk semua orang yang memberiku kekuatan, adrenalin, dan emosi untuk terus melanjutkan. Saat aku bangun pagi ini, hari itu hujan. Dan aku berkata pada diriku, wah bahkan Tuhan pun sedih hari ini. Ih, nyebelin banget. Bahkan keluargaku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku merasa seperti zombie. Aku tidak bercanda. Aku tidak hanya asal ngomong. Hanya sekitar 3 bulan lalu aku merasa panik. Bahkan hanya memikirkan tentang pensiun. Tapi hari ini aku telah menerimanya dan aku merasa siap. Sebetulnya ini sangat sedih tentu saja. Dan si Ibra nangis dia di lapangan. Makanya ini dibilang bravado dan hati. Karena dia terharu dengan ininya, dengan perpisahannya sendiri. Habis itu dia nyombong lagi dong. Orang berpikir bahwa Ibra adalah Superman. Ih gila, dia menyebut diri sendiri dengan kata ganti orang ketiga. Orang berpikir bahwa Ibra adalah Superman. Ya, aku adalah Superman. Tapi aku juga memiliki hati yang besar. Aku melihat sekeliling, berusaha mencari wajah-wajah yang memberiku kekuatan, tapi semua orang menangis. Aku melihat para pemain, rekan-rekan dia di Milan, mereka menangis dan fans menangis. Aku melihat ke istriku, aku mengira dia akan memberiku kekuatan untuk tough, untuk tetap tetap kuat. Tapi dia juga menangis, bahkan lebih dari siapapun. Dia juga berterima kasih kepada Milan. Dia bilang ini, aku hanya bisa berkata dalam 10 hari terakhir ini, aduh sudah cukup. Aku menerima itu, dan ini tidak akan berakhir di lapangan. Apa yang kualami hari ini sangat indah. Sebuah memori yang akan ku kenang sepanjang hidupku. Itu terasa seperti mobilku sudah sampai di Milan dan sekarang kami perlu berkendara untuk mencari tujuan yang baru. Ada banyak saran dari banyak orang. Maksudnya ini lebih ke saran yang udah lanjut aja. Tapi akhirnya aku menyadari bahwa inilah saatnya aku berkata cukup. Aku ingin menikmati hidup privat dan menikmati sepak bola dengan cara yang berbeda. Ada tawaran, tapi ketika seseorang telah menerima pemikiran atau ide untuk berhenti, untuk pensiun, maka tawaran-tawaran ini tidak lagi menarik. Dia juga mengomentari tentang hubungan pertemanannya dengan Mino Raiola. Aku tiba dengan tanggung jawab besar seperti pilot yang membimbing tim ini dan aku suka itu. Saat aku di Amerika, aku tidak ingin kembali ke Eropa. Tapi Mino meyakinkanku, aku sendiri sebelumnya. Tapi aku membagi hidupku dengan Mino. Tragedi yang menimpanya terjadi dan setelah itu tidak pernah sama lagi. Karena memang hubungan Mino Raiola ini dekat banget dengan Ibra. Bahkan di di dokumenter tentang Ibra itu, film dokumenter Ibra itu ada adegan tentang bagaimana mereka pertama kali bertemu. Pokoknya bagus, aku pengen nonton. Aku cuma sempat lihat adegan itu aja. Kalau saja dia masih di sini, aku akan lanjut bermain karena dia ingin menerima komisi lagi. Sorry Mino, tapi itulah kebenarannya. Jadi intinya ya namanya agen, semua orang juga tahu agen sepak bola itu adalah orang matri ya. Kalau orang nggak matri ya ngapain kerja? Ini bercandanya agak menggigit, aku seneng joke kayak gini. Untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati waktuku dan menikmati apa yang sudah aku lakukan.
Aku belum ingin mengambil keputusan karena aku tidak ingin membuat keputusan secara terburu-buru. Terlalu banyak emosi saat ini. Aku akan berlibur musim panas, merefleksi diri, dan kemudian kita lihat saja. Dia ditanya juga, apakah kamu berminat jadi pelatih atau menjadi direktur? Dia bilang, menjadi pelatih dan direktur itu adalah tanggung jawab yang besar. Saat kamu menjadi pemain, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Tapi sebagai pelatih jauh lebih terbatas. Ini yang kita lihat, pemain protes, pemain memaki-maki. Tapi pelatih, kita lihat yang terjadi dengan Mourinho. Wah, backlash-nya gede banget. Gitu. Contohnya, aku tidak bisa mengendarai Ferrari ke tempat latihan. Oh, mungkin kalau Ibra bisa. Lagi-lagi nyombong dia. Ayo kita ganti aturan itu. Iya. Joke-nya asik. Aku tidak berpikir tentang meninggalkan sepak bola secara total, secara utuh. Tapi jika aku melakukannya, maka kalau aku ingin memulai lagi, maka aku harus memulai dari nol dan benar-benar memulai dari bawah. Itu bukan berarti aku akan menjadi top coach. Ini agak membingungkan karena biasanya dia nyombong dan sangat percaya diri. Tapi ini bukan berarti aku akan jadi pelatih top. Kok agak out of karakter banget ya. Terus dia ditanya lagi, siapa menurutmu pemain yang kemungkinan bisa menggantikanmu dan menjadi Ibra yang baru? Dia langsung bilang gini, tau nggak? Impossible, tidak mungkin. Hanya ada satu Zlatan. Saat aku masih kecil, mereka membandingkanku dengan Marco van Basten. Tapi dia adalah dia dan aku adalah aku. Mungkin ada kemiripan, tapi menurutku perbandingannya kurang tepat. Aku ragu akan ada Zlatan yang lain dengan ego sebesar egoku. Gitu. Kemudian kata-kata terakhirnya adalah, aku tidak pernah bisa memimpikan malam seperti ini. Dari hari pertama aku merasa seperti di rumah sendiri di Milan, di versi lama maupun versi baru. Saat aku meninggalkan ini, aku akan merindukannya, benar-benar merindukannya. Hari ini mereka benar-benar membawa Ibra yang sesungguhnya keluar. Gila. Sebenci-bencinya aku sama Ibra, aku harus tepuk tangan. Gila, karir yang luar biasa. Salah satu pemain terbaik yang pernah bermain sepak bola. Terima kasih Ibrahimovic sudah membantu Inter meraih 3 Scudetto, 2 Supercoppa Italia. Walaupun mungkin kalau Ibra bertahan semusim lagi di Inter, mungkin Ibra akan meraih satu-satunya Liga Champion dia, trofi Liga Champion dia. Atau mungkin justru kalau dia bertahan di Inter, Inter akan gagal meraih trofi Liga Champion. Kita tidak akan pernah tahu, yang jelas itu sudah tutup buku. Sekali lagi, kalau di dunia ini ada yang namanya ukuran, ketika melewati batas itu maka sudah layak disebut sempurna, maka menurutku karir Ibra ini layak disebut sempurna. Walaupun tanpa trofi Piala Dunia, tanpa trofi Euro, tanpa trofi UCL, tapi pendapatku tetap ini adalah akhir yang sempurna untuk Ibrahimovic. Adios. Tapi tetap nyebelin. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.